Bismillahirrahmanirrahim. Hello, good morning student. Good morning. How are you today? Fine. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari kita mulai, tolong salah satu memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran Anda semuanya. Untuk yang saya panggil tolong mengangkat tangan ya. Asyifa Zulaikha hadir. Claudia Cinta. Claudia Cinta nggak hadir, sakit. Devi Ervana. Izin. Devi izin. Febriana Eva. Harjutri. Ika Aprilia. Lois Afisa. Makaela. Nadila. Novi Kurniasari. Putri Nova Sanjaya ya. Rahma Ika. Renia Anjani. Ada. Reva. Ya. Tri Aulia. Wahda. Wahda izin. Yaroh. Yunike. Alhamdulillah, 3 siswa yang tidak hadir pada hari ini ya. Baik anak-anak semuanya, before we begin our meeting today, Bapak ingin memberikan, I will give you a diagnostic test. Diagnostic test itu adalah tes awal yang gunanya untuk mengetahui kesiapan Anda semua dalam mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Baik, karena diagnostik test itu ada pada Google Form, maka tolong sekarang dikeluarkan HP-nya semuanya. HP-nya dikeluarkan. Linknya akan Bapak kirim di grup WhatsApp kelas. Linknya akan Bapak kirim dulu. Sudah dibuka semua. Baik, link sudah saya kirim. Silahkan dikerjakan 3 menit dari sekarang. Sambil mengerjakan, ada beberapa yang harus Bapak sampaikan, bahwasannya tes awal ini silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan Anda semuanya. Jadi Anda tidak perlu untuk berliterasi ataupun googling ya. Jadi sebisanya saja. Sebisanya saja. Karena itu nanti akan untuk mengetahui
kemampuan, kesiapan Anda semua dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi apa yang Anda ketahui tentang beberapa pertanyaan itu silahkan dijawab sesuai dengan sepengetahuan Anda. Ya, nggak usah bingung, nggak usah takut. Jadi sesuai dengan yang Anda tahu. Ada yang tidak bisa dibuka linknya? Bisa semua kan? Bisa. Bisa. Kok diam semua? Kenapa ini? Bingung? Nah, tak apa-apa, dijawab sebisanya saja. Itu tes awal untuk mengetahui kesiapan Anda dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. One minute later, 1 menit lagi.
Oke, student, the time is over. 3 menit sudah berlalu, itu tandanya waktunya habis. Silahkan diklik submit semuanya. Silahkan diklik submit semuanya. Nah, sudah? Baik, terima kasih Ananda semua. Thanks for answer this question on the diagnostic test, yang mana tes awal ini adalah untuk mengetahui kesiapan Ananda semua dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik Ananda semuanya, tidak bosan-bosannya Bapak selalu mengingatkan kepada Ananda semuanya untuk selalu berkebiasaan berbuat positif dalam hal apapun. Ya kan? Sudah seringkali Bapak bilang seperti itu, mulai dari kegiatan yang ada di rumah, bangun pagi, kemudian sholat tepat waktu, membantu orang tua, rajin belajar. Nah, itu semua hal-hal positif yang harus Anda selalu tanamkan, selalu beri makan ke otak Anda semuanya. Nah, jadi ibarat begini, nah, sudah pinjam botol minumnya ya. Nah, kalian tahu apa ini? Botol air minum. Air minum. Berapa harganya? 3.000 sampai 5.000 ya. Nah, dan mungkin ini sudah bisa kita dapatkan di toko manapun. Bahkan kita bisa membeli di koperasi sekolah melalui Budiah, ya kan? Nah, air minum dengan harga 3.000. Andai kata air minum ini saya ganti dengan jus alpukat. Apa senanganmu? Jus apa? Jambu ya. Jambu atau alpukat. Kira-kira jadi berapa harganya? 10.000. Wah, larang ya. Nah, jadi dari harga 3.000 sampai 5.000, kemudian isinya Bapak ganti dengan jus jambu atau alpukat, sehingga menjadi 10 sampai 15.000. Nah, andai kata lagi jus jambu atau jus alpukat ini Bapak ganti dengan madu asli. Ayo, kira-kira menjadi berapa harganya? 50. 100 sampai 150.000 mungkin ya. Karena asli loh, ya tak? Nah, begitu juga dengan otak Anda. Jika setiap hari Anda selalu membiasakan memberi asupan, memberi makanan hal-hal yang positif ke dalam otak Anda, tentunya output yang Anda buat nanti di kehidupan yang akan datang pasti akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif juga. Yaitu tadi, mulai dari kebiasaan membantu orang tua, kemudian kebiasaan menjalankan sholat tepat waktu. Apalagi yang positif menurut Anda apalagi? Bersih-bersih rumah. Ya, bersih-bersih rumah, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Andai kata, apa tadi yang terakhir, madu ya? Madu yang harganya 100 sampai 150.000, andaikan Bapak ganti dengan air comberan, ya, air bekas cucian piring, kira-kira menjadi berapa harganya? Tidak ada yang beli, tidak berharga kan? Nah, begitu juga sebaliknya dengan otak Anda juga. Jika setiap hari Anda selalu memberi asupan makanan hal-hal yang negatif ke otak Anda, pasti output Anda nanti juga akan dikelilingi oleh hal-hal yang negatif juga. Paham maksud saya? Jadi kebiasaan berbuat positif adalah yang harus selalu Anda tanamkan, yang harus Anda selalu beri makan kepada otak Anda. Nah, begitu kan? Ya, jadi sekali lagi kepada Anda semuanya, jangan bosan-bosan untuk berbuat atau memberi makanan hal-hal positif ke dalam otak Anda semuanya. Paham ya maksud saya? Nah, salah satu cara Anda berbuat positif yang hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris adalah dengan rajin belajar. Dengan rajin belajar. Rajin belajar apa saja banyak macamnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu cara untuk bisa
memperkaya perbendaharaan katamu. Nah, Bapak punya satu game yang mana isi game ini adalah teka-teki. Jadi coba kita jawab bersama-sama ya. Ini adalah salah satu cara untuk kita memperkaya perbendaharaan pada diri kita. Nah, ini crossword enrich your vocabulary. Ada teka-teki silang yang bisa untuk memperkaya vocab atau perbendaharaan kata kita. Kita mulai ya. Sudah pernah mengisi TTS? Nah, bagus. Nah, ini ada 10 pertanyaan di sini yang harus kita jawab. Jadi kita mulai dari nomor 1. Caranya kita pencet nomor 1. Nah, keluar pertanyaannya. What has to be broken before you can use it? Nah, kira-kira menurut Anda barang apakah yang kamu harus memecahkan dulu sebelum kamu menggunakannya? Apa? Telur ya? Benar telur ya? Jadi sebelum kita memakannya, sebelum kita menggoreng, kita harus memecahkan dulu. In English, bagaimana kita menulisnya? Ya, G. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan karena hurufnya harus berurutan biar ada kata bantunya. Kita lihat nomor 6. What goes up but never comes down? Apa yang selalu berjalan tetapi tidak pernah turun? Ice? Oh, ice kan seger. Ayo. Umur. What's English? In English, umur? G E. That's right. Betul sekali. Umur. Jadi umur itu tidak bisa kembali lagi. Yang semakin hari semakin bertambah. We try number 2. I'm tall when I'm young. I'm short when I'm old. What am I? Jadi saya itu tinggi saat saya masih muda, tetapi saya akan menjadi rendah saat saya tua. Apa kira-kira? Yuk, saya yang bisa angkat tangan. Wow, kira-kira? Ya, saya tinggi saat saya tua, saat saya muda, tapi saya akan menjadi rendah saat saya ya, Reva? Candle. What is Indonesian? Candle, apa bahasa Indonesianya? Lilin ya. Lilin itu kalau pertama kali belum dinyalakan pasti akan tinggi. Kemudian setelah panas dia akan habis. Candle. Coba kita lihat. That's right. Good answers. Reva. Lanjutkan kita ke nomor 5. What can you break even if you never pick up or touch it? Apakah yang bisa kamu hancurkan meskipun kamu tidak pernah mengambil atau menyentuhnya? Yo, kira-kira apa? Ini ada hubungannya dengan diri Anda. Sesuatu yang bisa kamu rusak meskipun kamu tidak menyentuh atau mengambilnya. Apa? Ya? Janji. In English please. A promise. Coba kita lihat. A promise. A promise. Betul sekali. Jadi suka berjanji dia. Kita lihat nomor 10 sekarang. You walk into a room that contain a match, a kerosene lamp, a candle, and a fireplace. What would you light first? Kamu berjalan di dalam sebuah ruangan yang di ruangan itu ada sebuah korek api, kemudian lampu minyak, lilin, dan juga tempat perapian. Apa yang harusnya pertama kali kalian nyalakan? Di sebuah ruangan. Di situ ada korek, di situ ada lampu minyak. Apa yang harusnya kamu nyalakan terlebih dahulu?
Ayo. Apa? Match. Korek apinya dulu. Betul sekali. Coba kita coba di sini. Match. That's right. Betul sekali. Kita lanjut ke nomor 7. A man who was outside in the rain without an umbrella and had get a single hair on his head wet. Nah, ada seorang lelaki yang berjalan di hujan-hujan tetap tanpa topi, tanpa payung, tetapi tidak ada satu helai pun rambutnya yang basah. Kenapa? Iya, botak, karena dia botak ya. Coba kita jawab. He was bald. Ya, orang botak kan tidak punya rambut. Kita lanjut ke nomor 9. I shave every day but my beard stays the same. What am I? Saya setiap hari mencukur rambut tetapi jenggot saya tetap saja utuh. Siapakah dia? Iya, tukang potongnya. A barber. Barber. That's right. Next, number 4. What is always in front of you but cannot you be seen? Apa yang selalu ada di depanmu tapi kamu tidak bisa melihatnya? Ya, future, masa depan. Coba kita. Nah, betul. That's right, benar sekali. 3. What is full of holes but still hot water? Apakah sebuah benda yang penuh dengan lubang tapi masih mampu untuk menahan air? Ya, yes, that's right, sponge, untuk membersihkan motormu itu, iya tak? Sponge. Yes, and the last, what gets wet while drying? Apa yang bisa membuat kita kering saat kita kebasahan? Iya, betul sekali, towel. Oke, thank you. Jadi itulah salah satu cara untuk memperkaya perbendaharaan kata kita, selain kita bisa membaca ataupun literasi dari manapun. Nah, ya kan? Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran saya mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Yang pertama tujuannya adalah setelah pembelajaran ini nanti diharapkan Anda semua siswa peserta didik itu satu, mampu untuk menyebutkan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk membuat sebuah teks. Nah, yang ketiga dan keempat mungkin ada yang bisa menyampaikan. Jadi, nah, sini. Ya, yang ketiga adalah tolong dibaca. Salah satu Reva tolong dibaca. Tujuan pembelajaran ketiga. Membuat teks naratif picture series disertai dengan ilustrasi gambar. Kemudian yang keempat. Mempresentasikan hasil proyek. Bagus, terima kasih. Jadi ada 4 tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang mana nanti Anda semua harus bisa memenuhi dari keempat tujuan itu. Kemudian metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada pertemuan kali ini adalah metode PJBL, Project Based Learning, yang mana di akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mampu membuat sebuah proyek dan menghasilkan sebuah produk. Kemudian teknik penilaian yang akan Bapak lakukan, teknik penilaian saat Anda nanti berkelompok, kemudian membuat proyek tersebut, dan juga penilaian yang hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Paham maksud saya? Baik. Oke,
kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak mau tanya, apakah Ananda semuanya pernah mendengar atau membaca sebuah cerita? Pernah. Pernah nih. Pernah. Cerita apakah itu? Putri Keong-mas. Putri? Keong-mas. Kasihan sekali dia ya. Terus selain Putri Keong-mas mungkin? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Kalau dibuat bumbu jadi enak itu ya. Ada lagi mungkin? Timun mas. Bisa buat lalapan timun mas itu. Jadi terus bagaimana perasaan Anda setelah mendengar atau membaca cerita tersebut? Terharu. Ada yang terharu, ada yang sedih, ada yang senang. Galau. Wah, ini ceritanya pasti romantik ini. Cerita tentang percintaan ini mungkin ya. Baik, untuk lebih memberi gambaran Anda tentang bagaimana jenis teks, bagaimana sebuah cerita, berikut akan Bapak saya putarkan sebuah video. Silahkan disimak ya, disimak, kemudian bisa dikeluarkan buku catatannya, mungkin ada hal-hal penting yang harus ditulis, bisa ditulis. Oke. Anna was one of the people who knew Elsa's secret. Elsa had a power in his golden eyes. One night, Elsa flew and created a luminous stone so the sisters could play together. As they played, Elsa lost control and she accidentally hit Anna with glass of icy magic. Anna was badly hurt. Her parents went to the ancient mountains to look for help. A wise old dog told them that Anna would be safe. She was lucky to have been hit in the head and not in the heart. As the years passed by, Anna forgot about that night to keep Elsa's gift a secret from everyone else. Their parents surrounded the castle with walls and never let anyone inside. But whenever Elsa had strong feelings, the magic slipped out. Elsa didn't want to hurt her sister again, so she started playing with Anna. With Anna very lonely, even after their parents were lost in a stormy sea. The sisters didn't spend any time together. Years later, it was time for Elsa to become the queen of Arendelle. For just that day, the castle gates were opened. Hundreds of people attended the coronation ceremony. Elsa worked hard to hide her feelings and powers. At the party, Anna danced with hands of Prince Hans from the Southern Isles. He made her heart melt. It seems that they had nothing in common, so they decided to get married. Elsa talked to her parents about the idea. Anna agreed, then they started arguing. Elsa started to lose control because she shouted. I shot from her hands. Everyone stared at Elsa in shock. Now, only Arendelle knew Elsa's secret. She panicked and fled for the mountains. Anna felt horrible. Elsa's power had created a terrible winter storm in the middle of summer. She left Hans in charge of the kingdom and raced after Elsa. As Anna rode through the first wind, her horse threw her into the snow and ran off back to Arendelle. Luckily, she had a nice harvester named Kristoff and his wainer Ven. Together, they set off to look for Elsa. As they climbed the mountain, Anna and Kristoff discovered a beautiful winter wonderland. They met the jealous one named Olaf. Olaf knew where Elsa was and wanted to help them bring back summer. Meanwhile, Hans was helping the people of Arendelle. When Anna's horse came back to the castle without her, Hans turned to the crowd and asked for volunteers. Back to the mountain, Olaf led Anna and Kristoff to a giant ice palace that Elsa had created with her power.
more people. As the sisters were killed, an isolated match burst through Elsa's body and struck Anna in the chest. Anna wouldn't live without her sister. Elsa knew what she had to do. She used her magic and aimed Giant Silva to chase Anna and her friends out of the palace. The first moment safely home. They had escaped from the snow palace, but Anna was worried as her hair was turning slowly white. We saw from Anna with trolls. A troll told them that unless Elsa's magic was reversed, Anna would be frozen solid. Only an act of true love could blow a frozen heart. Anna knew she loved Hans. She began to shiver, herself not worried about her. Heads of his soldiers had just arrived at the ice palace and attacked Elsa. They brought her back to Ironhill and threw her in the dungeon. When Anna arrived in Ironhill, she asked Hans to save her with a kiss. He refused because he had only pretended to love her. He wanted to take over Ironhill by getting rid of Anna and Elsa. Hans left Anna alone and shivering. Olaf found her and helped her guard up. Anna was getting weaker. Olaf glanced out of the window and saw Kristoff racing toward the castle. Kristoff was the one Anna needed to kiss. Elsa had escaped from the dungeon, but Hans was close behind her. Hans told Elsa that her magic blast hit Anna's heart. Elsa collapsed in the snow and closed her eyes. Everything she had like her sister and Phil. Anna hurried towards Kristoff. When she saw Hans' skillful sword, instead of saving herself, she let him fight with her sister. Hans dropped his sword and shattered against Anna's frozen body. Elsa clutched her sister. Suddenly, Anna began to fall, losing her hands. As Olaf watched it, he remembered what the wise old troll had said, an act of true love will blow a frozen heart. Anna's lover Elsa had saved both of them at the kingdom. The two sisters were best friends again, and summer had returned to Ironhill. Elsa even made Olaf leave snow clouds to give him permanently. Elsa had a surprise for Anna. The castle gates were wide open. Now, everything is the way it was supposed to be. Oke, begitu tadi cerita pendek tentang apa tadi? Elsa. Nah, Elsa, The Frozen. Nah, tadi sudah diperhatikan dengan baik filmnya, bagaimana? Menyenangkan ya. Nah, baik. Dari film tersebut Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengecek kefokusan kalian dalam menikmati, memahami video tadi. Yang bisa menjawab tolong berdiri ya. Pertanyaan pertama, what is the story about? Nah, kira-kira apa? Tentang apa cerita itu tadi? Silahkan acungkan tangan. Silahkan berdiri. Nah, tentang apakah? Persaudaraan. Persaudaraan antara siapa tadi? Elsa sama Anna. Elsa and Anna. Oke, terus sekali. Pertanyaan kedua, do you think that the story in video really happen in our life? Apakah menurut Anda cerita di film video itu terjadi, benar-benar terjadi di kehidupan kita? Ayo, siapa asing? Yang bisa, silahkan acungkan tangan. Yang bisa. Oh ya, Reva, silahkan dijawab diri. Tidak terjadi di kehidupan nyata. Oh ya, karena cerita itu hanyalah imajinasi, hanya imajinasi. Jadi mungkin bisa terjadi beneran atau mungkin tidak. Pertanyaan yang ketiga, how many characters do you see in the story? Ada berapa karakter tadi di dalam film itu tadi? Silahkan angkat tangannya kemudian. Ya silahkan. Ya silahkan berdiri. 5 karakter. Siapa saja? Bu Ade, Elsa, Anna, Staff,
Siapa lagi? Fan. Yes, that's right. Ada 5 karakter ya. Bagus. Good answer. Nomor 4. What conflict did the main character face? Apa? Konflik permasalahan apa yang dihadapi oleh pemeran utama dalam film itu tadi? Silahkan Putri, berdiri. Elsa tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Ya, jadi Elsa tidak bisa mengendalikan kekuatannya secara tidak sengaja tapi ya. Oke, good answer. Pertanyaan kelima, what can you learn from the story in video? Nah, apa yang bisa kamu pelajari dari video itu tadi? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan yang bisa. Silahkan yang bisa. Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Putri lagi, silakan. Silakan, Bud. Apa, Bud? Kekeluargaan dan solidaritas. Betul. Selain itu mungkin nah, kita harus bisa mengendalikan emosi. That's right. Oke. Begitu tadi sedikit cerita tentang Frozen ya, tentang Frozen. Baik anak-anak, kalian sudah menonton video, kalian sudah coba memperkaya perbendaharaan kata dengan sudah mengisi TTS, maka selanjutnya kita akan melakukan desain perencanaan produk. Nah, desain perencanaan produk yang mana pada akhir pembelajaran nanti diharapkan peserta didik Anda semua bisa membuat sebuah proyek yang menghasilkan sebuah produk. Nah, apa kira-kira produknya? Nah, baik, karena teks yang akan kita pelajari adalah teks yang berjenis naratif. Masih ingat teks naratif? Minggu kemarin kita belajar deskriptif ya? Iya. Ya, sekarang kita belajar naratif. Deskriptif kemarin sudah di luar kepala ya? Bagus. Sekarang untuk materi kali ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. Apa itu deskriptif teks? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Naratif teks. Wah, Pak Guru nih. Oke. Tujuan pembelajaran sudah kita jelaskan di depan tadi, ada menjelaskan fungsi sosial, struktur, kemudian mencirikan teks naratif, membuat teks naratif, dan akhirnya adalah mempresentasikan hasil proyek. Apa itu naratif teks dalam bahasa Inggris serta struktur dan contohnya? Naratif teks. A narrative text is a piece of text which tell a story and entertains the reader or listener. Teks naratif adalah sebuah teks di mana yang dalam teks itu menceritakan sebuah cerita dan bertujuan untuk menghibur dan membahagiakan pembaca atau pendengarnya. Jadi tujuan utama dari teks naratif adalah untuk menghibur dan membahagiakan pembaca atau pendengarnya. Nah, jadi hanya sebuah teks yang bertujuan untuk menghibur. Nah, ini struktur dari teks naratif ada 3, ada orientation, complication, dan resolution. Di orientation itu adalah bagian pengenalan tokoh. Jadi dikenalkan tokohnya di paragraf pertama pada orientation. Frozen, Anna, kemudian siapa tadi? Elsa. Nah, di struktur kedua ada complication, di mana konflik itu terjadi. Di mana konflik itu terjadi? Di situ tadi mulai terjadi konflik, Ana tidak bisa mengendalikan diri, ya tak? Ya. Itu namanya apa tadi? Complication. Kemudian yang ketiga ada resolution. Resolution adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari masalah yang terjadi di cerita tersebut. Kemudian the language features. Language features adalah unsur kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks naratif. Ada using simple past tense. Past tense itu lampau karena cerita dan itu sudah terjadi, maka tensesnya adalah simple past.
using time conjunction, bisa then, before that, when, dan finally. Kemudian using adverb of time, ada kata once upon time, one day, and the etc. And then using action verb, ada killed, took, walked, and the etc. Kemudian yang kelima ada using direct speech. Do you know direct speech? Kalimat langsung. Kalau indirect berarti kalimat tidak langsung. Nah ini, silahkan didengarkan sebentar penjelasan tentang naratif teks. Bapak cepatkan tujuan pembelajarannya. Sorry. Allah. Nah. Welcome back to the YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever studied to a novel or child that is read by everyone before going to bed and watching for child and family in the off? Or does it is fun, haven't they? You know, all texts and the stories in it are examples of narrative text. So, in this video, we will learn narrative text. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to be told. Nah, jadi sudah dijelaskan di situ seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya ini isinya berisi tentang materi juga, tentang naratif teks seperti yang ada di depan tadi, ada pengertiannya apa, kemudian struktur kata, strukturnya bagaimana, kemudian unsur kebahasaannya bagaimana. Nah, itu ya. Nah, lanjutkan sebentar. Terakhir, thank you. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang teks naratif, yang mana di akhir pembelajaran nanti Anda harus membuat sebuah proyek dengan sebuah produk yang berbentuk sebuah teks naratif. Baik, Anda semuanya, Bapak akan menjelaskan konsep awal proyek yang akan Anda buat nanti. Jadi kita akan membuat sebuah naratif picture series text yang ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Kemudian model pembelajaran untuk kali ini adalah TGT, Teams Games Turnamen. Nah, namanya turnamen berarti Anda nanti harus cepet-cepetan, ya, kita berlomba cepet-cepetan. Dalam mengerjakan kita harus kompak, kemudian kerjasama yang bagus, kemudian segera mengerjakan, segera menyelesaikan proyek yang Anda buat. Baik, kita akan membagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok yang sudah kita sepakati minggu kemarin ya. Silahkan kita bagi menjadi 3 kelompok, kemudian bangkunya ditata sedemikian rupa untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan. Silakan dibagi. Oke, ya.
Kalau sudah ditata, silakan berdiri, silakan berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dipinggirkan dulu. Silakan berbaris sesuai dengan kelompoknya. Kemudian pemimpin kelompok berada di urutan paling depan. Silakan. Nah. Ya, baik, sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah. Ya, mana kelompok 1 lagi anggotanya? Nah. Oke, untuk menambah kefokusan kita, semangat kita, kita ucapkan jaya-jaya dulu. Ya, siap ya? Diikuti saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. SK sama? Bisa. SMK? Yes. Oke, terima kasih. Jadi Bapak akan menjelaskan beberapa cara dalam proyek Anda kali ini. Yang pertama, kita sudah membentuk kelompok. Kemudian kita susun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi mohon diketahui bahwasanya proyek ini harus selesai pada pembelajaran kali ini, ya. Jadi tahap arahan, urutan dan tahapan game yang pertama nanti Anda akan menuju ke wahana barcode. Nah, jadi HP-nya digunakan untuk men-scan barcode, kemudian pilihlah salah satu barcode yang ada di situ yang mana isinya adalah teks untuk kelompok-kelompok Anda. Kemudian Anda akan melanjutkan ke workbook dan media zone, di mana di workbook itu ada beberapa susunan kata yang nanti bisa Anda gunakan untuk menyusun sebuah teks tersebut. Kemudian di sebelahnya ada media zone, peralatan-peralatan yang bisa Anda gunakan untuk membuat proyek Anda tersebut. Dan di sebelah kanan ini ada Istana Pictures. Anda bisa memilih gambar-gambar yang sesuai untuk mendukung teks naratif Anda itu nanti. Do you understand? Paham ya? Are you ready? Are you ready? Ya, jadi setelah Bapak beri apa-apa, nanti Anda bisa dengan cepat-cepatan untuk memulai mengerjakan proyek tersebut. 1, 2, 3, silahkan. Nah, ayo yang sudah nanti kembali ke tempatnya, ganti, lanjut baris selanjutnya. Baris selanjutnya tadi waktunya apa? Ya. Ayo yang sudah bisa kembali, dilanjutkan baris berikutnya. Ayo, beri semangat. Ayo. Itu alat-alatnya untuk membuat bisa diambil di sebelah media zone. Ayo, kalau sudah silakan, cepet-cepetan. Ayo, gambar untuk mendukung silakan diambil. Yang sudah silakan dipilih gambarnya yang sesuai dengan tema teksnya. Ayo, ya cepet apa? Sesuai apa? Ayo cepet. Ya silakan cepet-cepetan. Ayo segera dikerjakan. Proyek harus selesai dalam pembelajaran ini. Kemudian Anda nanti harus mempresentasikan hasil proyek Anda. Ayo silahkan mulai dikerjakan. Iya. Yuk, kelompok 1 apa temanya? Ya, silakan ayo. Kelompok 2 apa temanya? Roro Jonggrang. Bagus. Kelompok 3 dapat tema apa? Cinderella, secantik dirimu ya. Ayo langsung lanjut. Resolusi. Komunikasi wis ta? Urung, komunikasi sih.
Baik, seperti yang Bapak sampaikan di depan tadi, dalam penilaian Bapak akan menilai kemandirian, kekompakan, kerjasama kalian juga. Jadi ada penilaian berdasarkan individu, ada kelompok dan juga presentasi nanti ya. Baik, silahkan. Ayo silakan dipotongi. Hati-hati menggunakan sizer, hati-hati menggunakan gunting. Kalau kegunting nanti nggak punya jari nanti ya. Ya. Ayo. Ya, kalau sudah bisa ditempelkan, silakan. Silakan yang sudah tergunting, yang sudah terpasang isolatif penempel, silahkan ditempelkan. Ayo, wah, iya ini kelompok 3 paling cepat sendiri ini. Ayo. Nah, ya, iya, bagus sekali. Ayo. Iya, Rara Jonggrang, Malin Kundang, sama Cinderella si cantik. Ayo. Wajar royaan, nggak usah berebut gunting, ya lah. Nggak usah berebut gunting, ya. Ya. Iya. Tidak usah tergesa-gesa, yang penting cepet. Ya dah. Nah, gak nyauri saking serius sih. Nah, ayo. Ayo, hati-hati dalam menggunakan guntingnya, hati-hati dalam menggunakan alat penempelnya, jangan sampai kelet tertempel di pipi. Ya, lebih bagus dikasih gambar biar bagus teksnya nanti. Ya. Ayo put. Ayo. Iya. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Ya, ayo dipilih gambarnya, dipilih sesuai dengan tema. Silakan untuk memperbagus teks naratif Anda. Ya. Iya, ayo. Ya, salah, salah. Ayo. Baik, kekompakannya sangat bagus sekali dari kelompok 3. Iya, cepat sekali kelompok 3 ini. Iya. Iya. Oke. Oke. Iya. Ayo ditambah lagi, kalau kurang gambarnya bisa ditambah lagi.
Ya, gambarnya kurang bagus, bisa ditambah lagi, silahkan ngambil. Silahkan ngambil. Nah. Iya, bagus sekali. Nah. Baik, sambil terus mengerjakan, Bapak sampaikan bahwasannya penilaian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga Bapak nilaikan di sini. Jadi kekreatifan kelompok kalian, kemudian cara berpikir kritis kalian dalam membuat teks tersebut, kemudian kerjasama atau gotong royong antar anggota kelompok. Ya, yuk silahkan. Wah, kurang sedikit lagi, kelompok 3 ya. Yuk, awas, hati-hati menggunakan guntingnya. Ya, pesan moral. Pesan moral. What can you learn from that text? Nah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari teks tersebut? Nah, ya. Silahkan. Ayo dilanjut. Nah, pesan moralnya mana? Jangan lupa pesan moralnya ditaruh di paling bawah, karena pembaca atau pendengar nanti akan bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata cerita ini memberikan pesan moral kepada kita. Bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tunggu dulu temannya sambil dirapikan dulu alat-alatnya. Ayo, bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Ayo silakan, yang belum selesai bisa diselesaikan. Selesai? Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok 3 ternyata yang statnya paling depan. Nah, ini kok malah deledek ini, gimana ini? Ayo, cepet ayo. Sudah selesai? Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Ya, sekalian diberes-beresi. Kelompok 1 sudah selesai. Malin Kundang. Kelompok 2 Roro Jonggrang. Kemudian kelompok 3 Cinderella. Baik. Terima kasih. Baik, anak-anak semua sudah selesai beres-beresnya. Ya, terima kasih. Baik, saya nilai untuk hasil proyek kalian dari kelompok 1 ya. Teks naratif berjudul Malin Kundang, kemudian susunan kata sudah benar, kemudian penambahan gambar-gambarnya, picture seriesnya juga sudah benar. Namun ada satu kekurangan, strukturnya belum ada, ya dah? Ya kan? Strukturnya belum ada, dah? Belum ada dah strukturnya? Nah, orientasi, komplikasi, resolusinya belum ada. Nah, resolusi, komplikasinya belum ada. Harusnya di sini ada resolusi, ada komplikasi, kemudian ada orientasi ini, orientasi dan resolusi. Nah, ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tolong beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Sekarang kelompok 2 judul Roro Jonggrang. Penyusunan kalimat one day handsome bla 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 bla. Bandung Jonggrang Statue, betul sekali. Kemudian penambahan gambarnya juga sudah sesuai. Strukturnya orientasi, resolusi, komplikasi, kemudian pesan moralnya juga sudah benar. Wah, bagus sekali untuk kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Kemudian tepuk tangan. Nah, sekarang kita ke kelompok 3 yang statnya paling awal, ya kan?
Nah, kita lihat kelompok 3. Harusnya startnya awal itu menangan kalau balapan ya. Nah, kita lihat kelompok 3, judulnya Cinderella. Ada gambar woi, Cinderella kok Pinocchio? Nah, ini kok Pinocchio. Nah, ini piye iki? Kurang teliti ya, kurang teliti. Loh, ini ada Mbok Malin Kundang juga di sini. Wes, piye iki kelompok 3 iki? Bagus. Terus kurang sekali, kurang sekali. A few days later, the prince proclaimed that the would marry the girl whose fitted the slipper. Terus ceritanya apa Cinderella itu? Sepatunya Carrie ya, sepatunya Carrie. Terus pesan moralnya ini. Wah, nah ini kok amburadul sekali. Penyusun katanya, wah, ini. Tapi gak apa-apa. Tetap dapat nilai. Tidak usah patah semangat. Diberi tepuk tangan untuk aplaus untuk kelompok 3. Baik, dari ketiga proyek yang sudah Anda kerjakan akan Bapak beri skor. Tadi yang sudah jelas terpampang di sini ya. Siapa yang paling baik? Kelompok berapa tadi? 2 ya. Sebelum kita nilai, tolong kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya, hasil proyeknya. Silakan salah satu maju ke depan, pakai mic-nya. Ya. Didengarkan yang lainnya. Ya, di sini judulnya Roro Jonggrang. Terus bagian orientasinya ini One Day Handsome ini. Terus resolusinya bagian ini, bagian buat candi. Terus komplikasinya ini dan From the People Carrot ini. Ya. Dan pesan moralnya udah tertera di sini, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Terima kasih. Rifa kembali. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Ya, Malin Kundang. Ini temannya Malin Kundang ini. Silakan. Judulnya Malin Kundang. Malin Kundang. Dan mempunyai 3 struktur orientasi bagian. Tapi lupa ditulis, ya dah. Tapi lupa ditulis. Komunikasinya bagian sini, resolusinya bagian sini yang menceritakan tentang anak durhaka kepada ibunya. Ya Allah, jangan sampai durhaka ya. Berdosa. Ya. Untuk pesan moralnya, perfect your parents, dan love your mother. Oke, thank you. Give applause to kelompok 1. Untuk pembalap yang startnya nomor 1. Nah, kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf karena tugasnya masih belum selesai. Dimaafkan, ya dah. Dimaafkan. Dan kami sudah terus berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Oke, itu yang paling penting. Harus semangat meskipun belum sempurna. Karena nobody's perfect in the world. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, yang sempurna hanya cinta orang tua kita kepada kita. Ya dah. Nah, oke, lanjutkan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan cerita Cinderella. Orientasinya itu seperti ini, Once Upon a Time. Betul, itu orientasinya. Itu conclusionnya Cinderella itu mau ke pesta tapi nggak bisa karena nggak punya pakaian dan lain-lain. Ya. Terus resolusinya itu ada ibu peri yang membantu Cinderella. Pesan moralnya seperti ini. Pesan moralnya apa? Dibaca dulu. Pesan moralnya memiliki pesan moral yang sangat baik untuk anak-anak untuk belajar mengenai kesabaran, kebaikan hati, dan memberikan hasil yang terbaik. Oke, thank you very much. Please give applause untuk kelompok 3. Terima kasih. Jadi meskipun dia startnya paling awal, tapi ternyata minta maaf dan harus kita maafkan. Itu ya kelompok 3. Ya. Tidak usah berkecil hati, lebih semangat lagi belajarnya. Baik, akan saya beri skor untuk ketiga karya ini. Sudah jelas sekali, berarti pemenangnya adalah kelompok. Oh ya, ini 2.
Nah, nilainya adalah 99, tidak ada yang sempurna. Ya toh, 100 itu nilainya nah, 99 ini. Nah, kemudian kelompok 2 karena kurang strukturnya, maka saya kasih 89. 90 kurang 1. Kemudian kelompok 3 yang paling banter statnya, saya kasih murah-murahan saja 75, bisa buat beli es ya. Oke, terima kasih Anda semuanya. Ini tadi hasil dari karya proyek Anda yang menghasilkan sebuah produk, sebuah teks naratif picture series teks yang begitu hebatnya Anda semua. Ternyata semangat kalian, kerjasama kalian sehingga menghasilkan sebuah karya yang begitu sempurna, meskipun masih ada yang belum sempurna. Kok saya melihat ke kelompok 3, kenapa ya? Gak apa-apa. Baik, karena kelompok 2 sebagai pemenangnya, Bapak akan memberikan hadiah untuk Anda. Silakan maju kelompok 2. Silakan maju. Silakan maju kelompok 2. Nah, ya di sini. Jajar sini. Oke. Nah, ini adalah bukti sayang saya kepada anak-anak saya semuanya karena pinter, ya lah. Pertahankan prestasinya kelompok 3, jangan mau kalah ya. Nanti di pertemuan berikutnya kamu yang ganti harus suara. Oke? Mana suaranya kelompok 3? Ya. Baik, ini ada hadiah untuk anak-anakku ya. Sebentar, masih ada lagi. Masih ada lagi ya. Ini hadiahnya. Kamu mau nggak hadiahnya? Mau. Oh ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yes. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nanti untuk kelompok 2 sama 3 setelah jam istirahat sama Bapak ke kantin ya. Ya. Hadiahnya nanti kita ke kantin. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Waktu semakin berjalan, kemudian sebentar lagi juga sudah mau istirahat, waktunya ganti jam. Waktunya kita menutup untuk pertemuan kali ini. Namun ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan dulu. Kita harus menyimpulkan apa sih hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya kan? Nah, masih ingat apa saja tadi? Silakan acungkan tangan. Apa pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang teks naratif. Kemudian di teks naratif ada strukturnya. Apa strukturnya? Ada berapa? 3. Apa? Orientasi, komunikasi, resolusi. Nah, di orientasi berisi tentang pengenalan tokoh. Kemudian di komplikasi timbulnya permasalahan. Kemudian di resolusi adalah pemecahan dari masalah. Bagus sekali, pinter sekali, ya. Jadi jangan selalu terus belajar, selalu terus belajar. Tanamkan, beri makanan, beri asupan semua hal-hal positif di otak Anda semuanya. Paham? Oke, terima kasih atas semuanya pada hari ini. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan penilaian refleksi. Ini Bapak punya lembar refleksi untuk peserta didik, akan Bapak bagikan. Silakan dijawab dengan kejujuran hatinya. Tahu jujur toh? Tahu ya, jujur itu berarti dari dalam hati yang paling dalam.
dijawab sejujur-jujurnya. Jangan nyontoh punya temannya, ya. Baik, ini saya bagikan lembar refleksinya, Nduk. Silakan ditulis nama dan kelasnya, jangan lupa. Kemudian dipilih jawaban sesuai yang Anda rasakan pada hari ini tadi. Ini untuk kelompok 2. Jangan lupa nanti hadiahnya dibagi sama kelompok 3 ya. Jadi maam dewi. Kelompok 3 jangan berkecil hati. Saya yakin suatu saat pasti Anda bisa meraih puncak. Ya dah? Ya tetap semangat belajarnya. Silahkan bisa diisi 3 menit cukup ya. Silahkan diisi. Dijawab sesuai dengan apa yang Ananda rasakan. Dengan sejujur-jujurnya. Jujur loh ya. Jangan ngapus sih. Jangan lupa ditulis identitasnya dulu, nama, kelas. Engko pada saya bingung, iki sapa sing jawab? Peri Cinderella apa? Kalau Jonggrang kan ngono Pak Reza. Kalau tidak dikasih nama sama kelas. Nama sama kelas jangan lupa. Sudah bisa dikumpulkan kalau sudah ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah. Terima kasih. Anda semuanya, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih atas segala yang sudah Anda lakukan pada mulai pagi tadi sampai siang hari ini. Ternyata anak-anak saya anak-anak yang hebat semua. Paham? Semua anak itu hebat, tidak ada anak yang tidak hebat. Hanya saja waktunya nanti tersendiri. Untuk pertemuan kali ini yang hebat baru kelompok 2. Besok di pertemuan minggu depan mungkin kelompok 3. Mungkin kelompok 1. Ayo, lali karo kelompok kelompok 1. Baik, sekali lagi terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang Anda dapatkan selama pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk diri Anda pribadi khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Ya. Terima kasih. Sebentar lagi istirahat. Silakan istirahat. Thanks for your attention. Thanks for all of semua yang Anda lakukan hari tadi. Thank you very much. Wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all students. Bye bye. Terima kasih. Silakan istirahat.